kegiatan atau perbuatan yang menghasilkan upah atau imbalan. Sedangkan ada banyak sekali dokter di dunia ini yang mengaku bahwa pekerjaannya itu sebagai dokter, atau kadangkali mereka juga mengatakan profesinya itu sebagai dokter. Jadi apa sih perbedaan dari profesi dan juga pekerjaan itu? Sebelum itu aku bakal cari orang-orang di sekitar ini dan akan menanyai kepada mereka, menurut mereka apa sih perbedaan dari profesi dan pekerjaan itu? Oke teman-teman, di sini ada teman kita. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama aku Tiara Tasya dari kelas UMLS 1. Oke, karena kebetulan kita ketemu orangnya nih, coba kita tanya-tanya dulu nih. Kira-kira apa sih perbedaan profesi sama pekerjaan menurut kamu? Nah, mungkin kalau profesi itu adalah suatu pekerjaan yang harus melalui pendidikan terlebih dahulu, sedangkan pekerjaan adalah yang mungkin langsung bisa bekerja. Kayak gitu nih. Oke, kita coba tanya-tanya ke yang lain ya. Oke teman-teman, kita lagi nih di kelas kita tanya-tanya. Oke, aku mau nanya, menurut kamu apa sih perbedaan profesi sama pekerjaan? Jadi sebenarnya profesi sama pekerjaan itu sama-sama bisa dijadikan sebuah pekerjaan. Cuman bedanya kalau profesi itu bisa membutuhkan suatu keahlian atau penguasaan. Oke, jadi gitu. Tadi katanya profesi itu bisa jadi pekerjaan, benar gak sih? Terus apa sih profesional itu? Profesi profesional apa ya? Kita cari tahu. Ini ada orang lagi nih, coba kita tanya ke dia ya. Aku mau tanya, menurut kamu apa sih perbedaan profesi sama pekerjaan? Kalau menurut aku profesi itu harus sama orang yang ahlinya langsung atau sekolah tingginya dulu. Kalau pekerjaan itu suatu kegiatan yang untuk cari upah gitu. Itu sih Kalau profesi udah cari upah? cari tapi harus sama ahlinya dulu gitu. Oke, kita coba cari tahu bener nggak sih jawabannya itu? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada juga profesional yang menunjuk pada penampilan seseorang dalam profesinya tersebut. Selain itu juga ada profesionalisme yang menunjukkan suatu komitmen dalam mengakibatkan standar dalam strategi-strateginya. Profesionalisasi ini sering dipakai dalam suatu pendidikan yang mengacu pada keseriusan terhadap profesi tersebut. Tidak hanya itu, seorang profesional pasti membutuhkan profesionalitas yang tertuju pada sikap seperti seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya dengan baik. Menurut saya, yang dinamakan sebagai profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi memiliki kepentingan tersendiri. Dimulai dari profesi. Profesi ini adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu bidang pekerjaan, seperti guru, petani, arsitek. Itu semua adalah sebuah profesi. Profesi sangat berbeda dengan pekerjaan. Semua yang dinamakan sebagai profesi pasti termasuk pekerjaan. Namun, hal yang dinamakan pekerjaan belum tentu bisa disebut profesi. Terus, dalam profesi itu pasti ada yang namanya kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Semua dinamakan sebagai sikap profesional. Nah, orang yang profesional itu disebut
profesionalitas memiliki arti yang lebih sempit. Profesionalitas adalah sebutan untuk para anggota profesi yang benar-benar menguasai atau sungguh-sungguh kepada profesinya sendiri. Jadi mungkin intinya profesionalitas ini kayak seorang ahli dalam profesinya sendiri. Kalau profesinya sebagai dokter bedah berarti dia ahli dalam menjadi dokter bedah. Yang terakhir ada profesionalisasi. Profesionalisasi ini adalah proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan ataupun perbuatan yang diharuskan oleh profesinya itu. Misalnya, ada seorang resepsionis yang dimana profesi tersebut mengharuskan anggota yang mengikuti profesi ini agar memiliki sikap yang ramah-tamah untuk melayani para klien. Profesionalisasi ini ada yang dalam pendidikan prajabatan seperti kuliah dan sebagainya ataupun sedang dalam menjabat. Setelah mengetahui keterhubungan dari profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi, kita harus mulai membangun sikap profesional saat sedang bekerja di sebuah profesi. Mungkin ada yang bertanya alasan mengapa jika menjadi anggota profesi atau melakukan sebuah pekerjaan harus secara profesional. Yang pertama, karena masyarakat menginginkan pelayanan yang terbaik. Bukan hanya masyarakat, siapapun itu pasti ingin diberikan yang terbaik baginya. Maka dari itu, sebagai anggota profesi yang melayani klien harus bisa bersikap profesional. Nah, menurut saya ada beberapa orang yang berpendapat lain tentang ciri-ciri profesi. Seperti kutipan Ornstein Levin, mereka berpendapat bahwa ciri-ciri profesi itu menyangkut tentang seseorang yang melayani masyarakat yang dilaksanakan sepanjang hayat atau tidak berganti-ganti pekerjaan, dan juga harus menggunakan hasil penelitian dan terkendali dalam lisensinya. Nah, menurut kutipan pendapat dari Sanusi et al., ciri-ciri profesi itu adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial, dan jabatan yang memerlukan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Dari kedua pendapat lain tentang ciri-ciri profesi tadi, perbedaan atau inti dari pendapat Ornstein Levin itu seperti orang yang berjanji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara permanen atau tetap. Jika menurut Sanusi, ciri-ciri profesi itu pekerjaan yang dilakukan dengan seseorang yang harus mempunyai kemampuan dan pendidikan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral. Nah, jadi menurut saya berdasarkan dari dua pemahaman yang saya baca yang bersumber dari Robert Ritchie dan D. Westby Gibson. Menurut Robert Ritchie, ciri-ciri suatu profesi yaitu memandang profesi sebagai suatu life career atau karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen dan memiliki kemampuan yang mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Contohnya kayak penyanyi yang memulai karirnya dari bakat dia menyanyi mengikuti kontes hingga bisa menjadi penyanyi besar dan terkenal. Sedangkan menurut Westby Gibson, yaitu pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi dan dimilikinya suatu mekanisme untuk menyaring sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja untuk lapangan pekerjaan tertentu. Nah, contohnya dari pemahaman tadi seperti dokter, guru, dan juga polisi yang banyak diakui oleh masyarakat yang memiliki kompeten dalam bekerja sebagai profesinya dan melalui proses pelatihan tertentu. Jadi kesimpulannya, sebenarnya setiap pekerjaan itu bisa menjadi sebuah profesi. Dari semua pekerjaan itu bisa dianggap profesi dari segi profesinya. Itu bukan berarti pekerjaan bisa jadi profesi gitu kan. Intinya ya seperti itu. Kesimpulannya ya seperti itu. Jadi itu